Udah 4 semester ya di Universitas Pertamina dan keluar ya. Iya. Gue pas dikasih tahu penumpang yang lain, gue kaget kan. Lah iya dia boker. Dia boker bukan mana. Dia tuh mungkin karena satu komunitas atau gimana. Mereka tuh suka nungguin di halte. Nungguin kalau petugas busnya tuh gua. Lu udah tanda Iya udah disasar. Udah ditandain. Disasar. Akhirnya Ben, mulai juga kita di Iya. podcast ini ya. Iya, Jadi terima kasih nih udah diundang nih. terima kasih juga udah luangin waktunya. Tamu spesial kita nih. Ini orang-orang sibuk Orang soalnya. penting nih. Orang-orang penting ya, orang penting di kampus kita. Di kampus kita. Dan kebetulan kita baru beres UTS ya, bareng gitu baru beres UTS. Jadi Ini baju langsung, nih, lihat aja sama. makanya agak seragam-seragam ya. Kita kalau UTS pakai seragaman begini. Betul sekali. Nah, jadi tujuan kita undang Bang Ben ya. Panggil apa ya? Ben aja. Ben aja, Ben aja. Ben aja. Jadi tujuan kita undang Ben ini adalah mau cerita ya, sharing-sharing pengalamannya Ben sebelum kuliah itu ngapain aja, terus sampai kuliah sekarang mutusin kuliah di Universitas Pakuan. Dan ini sama kita bertiga juga di Pakuan. Iya. Ben, apa kabar Ben? Baik, sehat puji Tuhan. Setelah tes statistik masih sehat? Dikit. Dikit, lumayan mengganggu pikirannya. Iya benar. statistik nih. Semalam tuh udah kayak, aduh, kayak gak akan bisa nih, gak akan bisa. Udah bikin catatan, gak ada yang keluar. Iya, jadi boleh open sheet ya kita. Boleh open sheet, cuman Nggak, ya tetap aja sih. Nggak ada yang Nggak keluar paham, dari tetap nggak open paham, sheet. nggak ada yang keluar gitu. Nah, jadi ya baru beres UTS langsung kita mau ngobrol-ngobrol bentar di sini ya. ya Jadi bincang-bincang lah. ya. Ben rumah di mana Ben? Gue rumah di Jalan Raya Cilebut, di Jembatan 1. Kalau lu tahu deket Semanda. Oh, jauh sih Cirebut. Gua nggak tahu nama, nggak tahu daerahnya tapi Cirebut kayak jauh sih. Jauh ya? Kayaknya jauh. Jauh-jauh Cilebut terus ke Cibinong. Ciberem, Cibinong. Jauh lagi, Pak. Iya, udah kepikiran baru tuh. Ke Ciberem ya. Ben boleh ceritain Ben, langsung aja kali ya. Jadi sebelum Ben mutusin buat kuliah di Unpak ini berarti kan Ben lahiran 2001. 2001. Nah, 2001. Nah, 2001 sedangkan gua sama Agung lahiran 2005. Ya, Jadi abangku ini ya, Abangku ini, Bang Ben ini. Nah, kita mau ceritain kenapa bisa sampai seangkatan, apakah itu geber ya atau ada cerita-cerita menarik lainnya. Langsung aja berarti tahun 2001. Iya, 2001 lulusan SMA tuh 2019. 2019. Nah, abis itu tuh langsung kuliah. Awalnya tuh di Universitas Pertamina kalau kalian tahu. Pertamina. Itu tuh di Rawasimpruk di Kebayoran. Gue kuliah dulu tuh di jurusan Teknik Geologi. Itu tuh udah jalan pas semester sekitar 2 tahun. Udah 4 semester ya di Universitas Pertamina dan keluar ya. Iya, keluar. Waktu itu tuh pertimbangannya banyak banget. Jadi Oke. pas COVID itu kan semua tuh ditransisiin jadi online kan. Iya, Sedangkan anak-anak teknik tuh banyak banget praktek-prakteknya. Jadi beneran nggak masuk materinya ke otak tuh waktu itu. Jadi praktikumnya kita nih, ini spill dikit ya. Jadi kalau di teknik geologi tuh belajar batuan, misalnya batuan sedimen, itu tuh diklasifikasi lagi. Batuannya tuh butirannya tuh halus, kasar dan lain-lain. Dan itu Banyak tuh banget ya. biasanya kita harus pegang dan lihat langsung. Nah, cuman karena waktu itu COVID Susah. online, Iya. susah. Gak mungkin kan dari pihak kampus tuh ngirimin satu-satu Iya, ke rumah. iya sih. Jadi itu alternatifnya waktu itu pakai foto. Dan pakai foto itu tuh di Zoom pecah, kualitasnya tuh jelek. Jadi waktu itu udah diidein juga dari pihak kampus pakai 3D rendering tuh batu-batuannya. Cuman tetap aja, ya? permukaannya tuh nggak kelihatan butirannya. Harus nyentuh langsung kan ya. Betul, itu tuh harus bener-bener nyentuh langsung. Nah, Tapi itu emang sih COVID tuh wah. Jadi zaman Kopi kita SMA masih SMP ya SMA habis itu SMP. Oh iya akhir SMP masuk SMA. Cuman iya. itu juga lumayan pusing juga sih iya, gua. itu game changer banget sih. COVID Sampai itu game changer banget. UN juga nggak kebagian Iya, kita UN waktu itu. nggak kebagian. Apalagi UN pas gua SMP akhir
cuman diomongin libur 2 minggu, taunya berapa tahun? Tahun, iya. Tapi Ben, sebelum kita lanjut lebih jauh dulu nih, lu kan berarti lulusan SMA itu di 2019. Itu awalnya memang langsung ada niatan ke Pertamina atau Betul, emang PTN gitu? pengen langsung ke Pertamina. Kenapa soalnya nggak nyoba PTN? waktu itu tuh background dari bokap sih. Dia tuh kerja di tambang nikel di Sulawesi, di Lubuk Banggai. Nah, ini tuh jadi bokap tuh kayak jaringannya udah luas di dunia pertambangan. Jadi tuh mikirnya karena waktu itu era Jokowi lagi banyak pembangunan juga kan. Butuh tuh tenaga geologi. Makanya masuk tuh ke situ. Oh gitu, mau nurunin ke anaknya gitu ya. Iya. Tapi emang minat. Emang minat. Oh, emang minat. Nah, ini bagus sih, maksudnya diarahkan sama orang tua tapi kebetulan anaknya juga minat. Ya, itu jadi ya sejalur lah, jadi terjamin gitu ke depannya. Dipaksain. Iya. Ya. Ada makan gitu. So asik banget. Gak ikutan juga. Berarti di Pertamina online itu pas awal apa pas akhir? Jadi gue tuh dari transisi dari semester 3 tuh, baru awal-awal semester 3 itu tuh udah masih masuk dulu offline. Berapa minggu ya, kayaknya cuma 2 atau 3 minggu baru perkenalan. Itu tuh desas-desus 2 minggu libur. Oh iya. Shit terbesar. dunia sih udah bukan ranah negara lagi. Iya. Itu tuh 2 minggu, ujung-ujungnya 2 tahun kan. Iya benar. Nah, pas liburan itu, seudahnya masuk, coba online. Tadinya Zoom meeting, teori-teori doang. Cuman kan namanya teknik, dia tuh banyak praktikumnya kan. Itu tuh 1 semester tuh bisa ada kayak 4 dari 7. Itu tuh pada praktikumnya. Gila, jadi kebayang kan, itu laporan, deadline. Wah, itu luar biasa sih, benar-benar keteteran waktu Dan itu. itu online kerjaannya. Dan itu online. Sedangkan batuannya aja yang kita teliti tuh itu tuh 3D rendering, dan kalau misalnya foto di zoom tuh pecah, jadi kan susah ya kita buat dapetin ilmu, dan kita mau identifikasinya tuh juga susah. Tapi sebelum online, pas offline tapi ngerasa seru ya? Seru tuh, cuman waktu itu tuh Pertamina tuh sistemnya dia 2 semester awal itu tuh dipaksain tuh yang kayak ada kalkulus Dasarnya. iya, kalkulus dasar, kimia dasar, sama fisika dasar tuh. Itu tiga yang bener-bener paling susahnya tuh dipres susah di awal. Kimia dasar 1 sama kimia dasar 2 tuh di semester 2. Terus pokoknya dasar 1, dasar 2 itu di semester 1, semester 2. Gila sih. Dasar susah semua itu. Itu bener-bener deh, susah banget. Dapet C aja udah untung banget itu. Wow, dapat C udah untung ya. Untung banget. Walaupun target tetap A, tapi C udah ya lumayan gitu ya. Betul. Wow, Sulit itu berarti sesulit itu ya. teknik. Tapi seru ya bagi teman-teman yang mau masuk Pertamina tuh. Syaratnya apa aja? Syaratnya waktu itu gue cuman ikutnya yang tes offline. Oh, tapi ada beberapa jalur. Dia tuh ada nilai rapot, hampir sama lah kayak PTN. Cuman dia yang paling terbuka itu tuh dari jalur tes. Dari tes ya yang Iya. banyaknya. Nah, kebetulan juga Pertamina ini mirip-mirip kayak PTN, dan itu tuh slotnya 1 Indonesia waktu itu. Wow. Jadi dari 1 Indonesia cuma 2.700 yang keterima, dan gua keterima waktu itu begitu. Gila sih. Berarti kalau dari Pertamina itu sendiri lulusannya bisa dipermudah buat masuk Iya, PT justru Pertamina itu Pertamina itu bikin universitas lulusannya tuh mau dimasukin ke anak cabangnya Pertamina. Kan banyak banget ya yang di bawah Pertamina tuh, bener-bener banyak kan. Jadi kalau lulus tuh udah dapat jaminan buat gawe ya. Iya, udah kayak 70-80% lah, tergantung kinerja kita pas belajar di ini juga. Pertamina. Gue baru tahu sih ada Pertamina, gue tahunya Telkom. Iya. Ya, ini mirip-mirip kayak Telkom mungkin ya, jadi universitas yang punya perusahaan gitu buat nyiapin SDM-nya biar bisa dipermudah juga Iya, buat kerja di langsung perusahaan kerja, itu sendiri ya. betul. Ya Universitas Telkom nanti bisa gampang masuk Telkom, Pertamina gampang masuk Pertamina. Cabang-cabang. Tapi takdir berkata lain Iya, gitu ya. betul. Ini nih yang Akhirnya pendaftaran nih. memutuskan keluar. Berarti keluar tahun 2000 2021. Itu tuh pertimbangannya banyak. Yang pertama materinya susah buat di ini kan mengerti waktu itu Karena gara-gara online kan? Karena online. Iya.
praktikum dan lain-lainnya itu benar-benar nggak kekejar. Terus yang kedua ekonomi waktu itu. Itu mah kayak hampir semua lah ekonomi mah kedampak ya pas Covid. Jadi itu tuh berbarengan juga pas adik gue tuh mau masuk SMP. Jadi ya udah ngalah aja gue. Ngalah rencananya itu cuma cuti dulu 1 bulan. Ternyata pilihan apa nggak boleh cuti itu waktu itu gara-gara yang cuti juga banyak. Oh gitu semua pada yang lain pada ngambil cuti dia keluar makanya. Iya, jadi aduh pertimbangannya susah banget ya. Awalnya tuh coba dia udah cuti, paksa cuti tuh. Walaupun belum ada persetujuan dari kampus. Oke. Tapi lo udah merasa berat hati gak pas? Iya. Udah berat hati banget tuh kayak teman-teman gue nanti pasti bakal lulus tuh cepet, lebih cepet dari gue, cuman ya udah. Ngobrol dulu nggak sama teman-teman gitu, rundingin kalau susah nih kayaknya. Waktu itu tuh ada runding, cuman di Pertamina tuh kayaknya agak individual orangnya. Jadi di situ tuh fokusnya masing-masing, agak susah di situ. Jadi kayak kerjasama belajar bareng tuh ada, cuman tuh nggak sedalam itu buat belajarnya. Gue kira berunding bareng-bareng keluar banyakan gitu. Masing-masing ya tuh sih. Ada juga yang ngambil cuti. Ada juga yang namanya berarti. Nah setelah keluar dari Pertamina langsung kuliah dulu? Enggak, kerja tuh. Itu nganggur dulu sih sebenarnya kayak 3 bulan atau 4 bulan gitu. Nganggur dulu. Terus gua pertama tuh kerja sama temen gua waktu itu punya all shop, dia tuh jualan botol-botol plastik. Kayak botol-botol aqua, cuman botol-botolnya tuh botol baru. Dari pabrik dia jadi kayak distributor gitu aja. Berarti kerja dulu sama teman. Berapa lama itu? Itu tuh kayak 3 bulanan deh. 3 bulan. Waktu itu tuh dia emang udah gue ceritain kan latar belakangnya kayak gimana dan dia tuh udah kayak ya udah sini kerja sama gue dulu aja deh, gue bantu sampai lu dapat kerjaan yang lebih bagus. Nah pas bulan ketiga tuh gue dapat kerjaan di distributor plastik juga tapi di daerah Kradenan. Nah di situ tuh gue dapat jadi kasir waktu itu. Gajinya tuh 2,5 juta dengan katanya tuh gara-gara gue belum punya pengalaman apa-apa jadi kasir. Berapa lama itu? Itu lumayan 7 bulan. 7 bulan. Cuman itu benar-benar dibilang harus multi talent di situ. Ngurusin keuangan kasir iya, ngurusin stok gudang iya, ngurusin apa supir mau kemana iya. Kita harus tahu segalanya berarti ya. Iya, jadi itu tuh benar-benar gue harus kayak tahu rute kayak dari sini ke Cigombong gitu-gitu tuh bisa habis bahan bakar tuh berapa. Itu tuh gue udah harus apel di luar kepala waktu itu. Cuma sekarang udah lupa lagi sih gue. Itu pabriknya di mana? Itu pabriknya gue nggak tahu sih. Cuman kalau di Bogor maksudnya? Itu tuh distributor jadi kayak gudang gitu aja. Oh gudang? Iya. Gudangnya di Bogor gitu? Gudangnya di Kradenan. Oh di Kradenan. Tapi dengan gaji 2,5 juta itu lu merasa wah cukup gak? Iya. Wah, kalau dibilang kerjaan yang segitu banyak. Kalau jujur-jujuran mah itu boncos sih. Bener-bener boncos. Boncos ya? 2,5. Jam 8 pagi masuk tank. Telat kan ya namanya perusahaan gitu telat ada potongan. Terus selesai tuh kalau di tanda tangan kontrak gue tuh jam 5. Cuman karena gue tuh harus nungguin supir-supir balik dari penjualannya karena gue kan yang megang duit. Oh iya. Itu tuh bisa ngelebar tuh. Bisa sampai jam 7, bisa sampai jam 8. Tapi itu nggak masuk lembur? Enggak masuk. Gak dikasih. Itu tuh beneran pelit lembur dah di situ. Makanya gue tuh boncos gak betah di situ. Nah, abis jam 8 itu gue nungguin supir-supir balik. Gue masih harus setorin dulu nih ke ATM duit-duitnya. Karena waktu itu tuh transaksinya lumayan gede dan itu tuh si Pak Bos minta tuh buat diputerin lagi duitnya. Diputerin lagi maksudnya? Jadi dia udah ngejual, dia langsung order lagi dari duitnya itu malam-malam. Jadi dia puterannya cepet. Ditunggu banget ya. Iya, uangnya harus buru-buru dimasukin ke ATM. Iya. Dan itu fun fact, bensin tuh cuman dikasih 10.000 itu buat 3 hari itu harus cukup. Anjir. 10.000 3 hari. BBM belum naik ya, masih kayak 6,5 apa 7,5 ya? Segituan lah, cuman ceban sih ya nggak masuk juga dong. Motor pribadi apa motor profesional? pribadi. Pribadi. Dikasih motor profesional. Motornya apa? Oh itu tuh. Gue waktu itu Beat Street. Oh Beat Street. Masih agak hemat lah, cuman nombok-nombok tipis. Iya sih, nombok tipis sih pasti. Itu bentar. Apa sih? Sasik banget.
Wow. Tapi emang yang bagian kasir buat apa kerjaan yang kayak lu itu cuma lu doang? Iya, kasirnya itu cuma satu waktu itu. Cuman itu tuh ada divisi accounting sama finance. Cuman gue tuh di bawah dua-duanya. Waduh. Accounting iya, finance iya. Jadi kepala gue tuh 2. Waduh. Itu lebih puyeng lagi kan. Tapi Ben berarti pekerja keras banget ya. Keras banget ya. Widih. Bisa langsung kan dia, wah rajin tuh. Iya. Bisa ini buat jadi CV juga. CV nanti Iya, kalau pengalaman. ya pengalaman. Udah ada pengalamannya. Jadi setelah kuliah lulus mau cari pekerjaan, jadi udah ada pengalaman. Berarti gitu ya kalau lulusan fresh graduate ya. Yang dipilih sama perusahaan-perusahaan tuh yang ada pengalaman tuh berarti yang kayak begini ya. Jadi perusahaan tuh biasanya kalau nggak punya pengalaman, dia tuh maunya ngasihnya di bawah UMR semua. Iya sih benar. Berarti kerjanya tuh dari keluar dari Pertamina kerja bareng teman, keluar terus di pabrik, distributor itu. Terus gue lanjut lagi ke Transjakarta. Transjakarta. Iya. Kerja di Jakarta. Gue jadi petugas layanan bus. Singkatannya tuh kayak kasarnya kayak connect the busnya lah. Cuman kita tuh gak kejar target itu penumpang. Karena kan bayarnya di gate. Kalau bus-bus itu kan Transjakarta bayarnya di gate halte-halte kan. Bukan di busnya nyetor cash ke kita. Nah, kalau Transjakarta gitu, gue nggak ngerti pembayaran buat supir sama connect-nya itu apakah dibawa perusahaan atau bagaimana? Swasta Jadi, atau dia tuh ada kayak iniannya lagi kayak perusahaan perekrutannya gitu. Nah, nanti yang udah dilatih sama perusahaannya ini, ntar tuh dikasih ke Transjakarta. Cuman atas nama masih perusahaan yang latihnya ini. Oh gitu. Ya. Berarti Transjakartanya memang punya pemerintah gitu ya mungkin ya? BUMD. Dia tuh Transjakarta, dia tuh nggak punya bus sama sekali. Dia tuh cuma nyediain halte sama jalan Transjakartanya aja. Busnya itu tuh ada operatornya lagi. Oh, beda lagi ya? Ada Mahyasari, ada PPD, ada SAF, macem-macem tuh. Nah, waktu itu Ben di yang mana perusahaan? Gue waktu itu Sabta, cuman dia tuh buat petugas layanan busnya doang, nggak ada supirnya. Gimana tuh setelah jadi kena gitu? Betah. Aman? Aman sih waktu itu. Cuman ada cerita-cerita yang benernya unik-unik tuh di situ. Katanya di bis sempat ngelihat Melvin ngamen. Diusir udah turun, gak boleh ngamen di bus. Cincimen. Boleh lah diceritain lah. Boleh coba diceritain gimana tuh cerita-cerita uniknya tuh? Di Transjakarta ini kita petugas layanan bus ada kode-kode etiknya gitu. Jadi kalau misalnya kayak ada copet, ada kayak pelecehan seksual, kita tuh nggak boleh iniin pelaku kayak itu yang di sana ngapain itu tuh nggak boleh, dilarang di sana. Kalau di bus kan juga ada CCTV. Kalau kita ketahuan sama CCTV bus itu tuh kita kena berita acara. Walaupun realnya tuh emang beneran tuh lagi dicopet atau lagi dilecehin gitu-gitu. Jadi gimana kalau ada Kita panggil si korban, kita suruh geser. Misalnya korbannya nih cewek, korban pelecehan. Dia lagi dipepet-pepet tuh depan belakang. Kita panggil, misalnya kakak yang kerudung merah pakai jaket. Yang mepetin ya? Yang mepet. Ya kayaknya mirip-mirip ya. Udah ya? Baru ini ya. Berarti nggak diteriakin itu ya, oh copet? Enggak boleh. Si korban ini yang dipanggil? Iya, gitu. Kakak yang pakai kerudung merah. Boleh coba tolong bergeser ke daerah khusus wanita. Di bus kan juga ada tuh. Itu. Jadi udah familiar banget tuh kayak copet, terus kayak pelecehan-pelecehan gitu tuh udah sebenarnya udah sering banget ya. Kayak seminggu tuh bisa 2 kali atau 3 kali. Pasti ada kejadian tuh. Pasti ada setiap minggu ya. Yang paling parah kejadian apa tuh? Yang paling parah di Transjakarta ya, di luar itu. Iya. Waktu itu ada orang kayak itu, gue nggak bisa judge juga ya, cuman dari gerak-geriknya tuh dia kayak orang kurang sesendok. Kurang apa? Kurang sesendok, jadi kayak orang itu rada kurang. Iya. Nah, terus dia berak di bus. Dia pakai celana, dia berak di bus. Jadi gue tuh bus gue kalau supir busnya itu ada beberapa operator yang masang dari jam kerja, ada yang dari putaran read. Nah, supir bus gue ini baru 1 putaran. Kalau dia mau full gaji seharinya itu, dia tuh harus 3 kali putaran.
Nah ini tuh dia baru satu kali putaran, terus ada lah tuh orang yang datang kayak emang rada kurang orangnya. Dia boker di bus, dia buka celana, dia boker. Gue pas dikasih tahu penumpang yang lain, gue kaget kan. Lah iya dia boker, dia boker bukan celana. Terus akhirnya Lu cebokin? ya enggak, gue suruh dia pakai celana lagi. Halte selanjutnya gue turunin semua penumpang, nggak bisa beroperasi dong. Ada tai di bus. Iya benar. Iya, ada tai di bus. Semua. Nggak boleh. Paling parah gua kira ada yang bawa senjata tajam atau apa penjahatan. Boker aja. Ini boker. Ada yang boker. Itu tuh akhirnya ya udah busnya halte selanjutnya semuanya diturunin. Gue harus ngebersihin tainya dia. Evakuasi. Lu yang ngeduk. Iya. Memang yang biasa ngebersihin bus tuh itu tuh di pool, nggak bisa. Kita tuh harus beresin. Supir bus gua tuh karena bilang kayak kita masih bisa nih lanjut 2 putaran lagi tuh nanggung dia bilang. Wah. Tapi kata pengendali bus pas dicek, wah ini mah nggak bisa sih. Nggak bisa. Nggak bisa, lu pulang aja deh. Tapi itu gue udah bersihin, cuman tuh masih ada lah sisa-sisa dikit-dikit. Aroma yang iya, bau nggak sedap tuh masih ada. Ben ini berarti kerjanya kalau kata bahasa Sunda mah nggak bauin gitu, maksudnya apa aja dikerjain Ya dan udah, nggak iya. ngeluh aja. Gue dapet duit dari situ ya udah gue kerjain. Wah gila. Itu bener-bener pengalaman. Kalau muntah mas biasa lah ya. Kalau Iya, orang iya, muntah iya. tuh kayak di bus ya udah kita boker. Jangan lu keluar gara-gara itu lagi. Enggak. Oh enggak. Kira langsung keluar ya. Kalau ada tai selanjutnya gitu. Enggak. Tai part 2. Kalau rame lanjut part 2. Enggak, itu enggak. Beda lagi. Nah, lu kenapa bisa? Terus keluar tuh berapa lama? Gue tuh di situ tuh setahun setengah ada deh. Paling lama berarti Iya, ya. setahun setengah tuh ada. Jadi pahit manisnya tuh udah ada kayak penumpang cantik gitu mah udah sering. Terus kayak penumpang yang ini tuh penumpangnya LGBT gay dia. Jadi di Jakarta kan banyak yang kayak Iya gitu. sih. Dia tuh mungkin karena satu komunitas atau gimana. Mereka tuh suka nungguin di halte, kalau petugas busnya tuh gua. Lu udah tanda Iya udah disasar. Udah ditandain? Disasar. Aduh. Ada yang mau disampaikan komunitasnya di Aduh jangan deh. Jangan, itu ada komunitasnya sendiri. Jadi kayak setiap hari apa, mereka tuh udah nungguin di halte. Gue udah kayak, kalau misalnya gue ngeliat dari jauh tuh, udah mereka gue ngumpet. Biarin dah gue di BA, biarin dah gue. Daripada gue di sosok. Ngeri bro. Takut bro. Masalahnya tuh kalau misalnya yang dilecehin penumpang, gue masih bisa kayak evakuasi penumpangnya kan. Kalau yang dilecehin gue kayak gimana? Kalau ada penumpang yang dilecehin sama orang yang begitu, dia misahin, dia juga korban lagi. Korban lagi gue. Boleh deh. Yang misahinnya juga. Gue gak mau munafik ya, kalau misalnya cewek yang gituin gue ya udah gitu. Gue masih normal, cuma ini cowok gitu kan. Iya. Ih, gue kayak, aduh, gue udah keringet dingin Iya di sih, situ gua tuh. kerjain lu juga, takut banget. Anjir dalam hati gue, dia lagi. Berarti keluar gara-gara itu. Itu Oh, bukan juga? enggak. Gue ngomong bukan. tuh ke atasan gue di situ. Atasan gue ketawa. Dia, lu ganteng sih. Banyak yang deketin bukan cewek doang. Tapi Wah, cowok coba juga yang doang. deketin cewek juga banyak mungkin ya. Kayaknya setelah podcast ini makin banyak juga. Aduh. Cowok yang nyelka. Cewek. Ceweknya maksudnya ya. Cewek. Berarti ngomong ke atasan tuh ya. Gue ngomong ke atas, anak kelasan gue tuh awalnya ketawa. Akhirnya tuh gue pindah rute waktu itu, pindah koridor. Akhirnya pindah ya. Iya, dulu tuh gue paling sering tuh di koridor 3 Transjakarta. Karena begituan tuh, apalagi di Pasar Baru tuh, di Lapangan Banteng. Gila, itu kayak tempat nongkrongnya mereka kali ya atau gimana, gue nggak ngerti. Ngeri ya. Ngeri juga ya. Terus gue dipindahin tuh ke Pulau Gadung. Itu koridor 2, Pulau Gadung Harmoni. Oke. Itu gue nggak lama, kayak cuman seminggu doang. Nah, ada rute bus Transjakarta tuh ada 2, BRT sama non BRT. BRT itu tuh yang berhentinya tuh di halte-halte. Kalau non BRT ini berhentinya di bus stop, di trotoar. Nah, ini tuh Transjakarta mau
yang non BRT ini ada petugasnya juga. Akhirnya gue dipindahin tuh di Pulau Gadung di 4F-nya. Jadi Pulau Gadung Pinang Ranti. Di situ tuh gue paling lama di situ. Paling lama gitu. Iya, di sepanjang gue Transjakarta gue paling lama di 4F. Oke. Itu tuh macem-macem sih, cuman nggak semacam-macam. Lebih mending ya. Lebih mending. Iya BRT itu masih lebih mending karena orang-orangnya naik itu aja. Oh, iya. Jadi kenal, enak kan kalau kenal gitu. Cuman kalau yang non BRT ini kan bisa kayak kalau dari halte dia bisa nyambung bus lain. Jadi kayak ya udah nggak kenal sama sekali. Sehari bisa ketemu ribuan, cuman karena yang mereka itu niat ya ditungguin. Terus sampai mutusin buat keluar itu berapa? Gue waktu itu mutusin buat keluar waktu itu gara-gara Ada yang bukan lagi? Oh enggak. bukan. Waktu itu tuh gara-gara bokap tuh ngomong dari kantornya bokap tuh mau ngasih beasiswa. Beasiswa buat kuliah karena waktu itu bokap tuh kinerjanya bagus waktu itu kebetulan. Dapat jatah beasiswa. Iya, beasiswa. Ditanya-tanya mereka tahu pas gua dari Pertamina tuh mereka jadi gue cerita dulu ya, bokap tuh dia kerjanya di Holcim. Oh di Holcim. Di Holcim. Nah, karena bosnya dia denger gue dulunya di Pertamina, pengen dilanjutin tuh dibayarin kuliahnya. Cuman pas gue urus data-datanya ke sana, SPP-nya tuh naik. Wow. Jadi kayak beasiswanya nggak dibayarin full atau bagaimana maksudnya? Kalau misalnya beasiswanya masih yang SPP awal-awal tuh masih dibayarin. Masih ditanggungin. Iya, karena udah cuman naik. kalau lewat itu tuh kita harus nambah nombok sendiri. Dan itu naik. Dan itu naik. Ditambah lagi waktu gue urus, katanya tuh waktu itu karena ganti kurikulum, gue tuh yang semester 3 sama semester 4 gue harus ngulang semuanya. Jadi kayak sama aja, gue bingung kan kayak gue harus kuliah 3 tahun lagi berarti di situ. Terus juga kan karena ya sebelumnya gue juga di Pertamina praktek banyak banget ya, gue takut gak kuat lagi. Akhirnya gue nanya kayak ada nggak alternatif lain selain Pertamina kira-kira boleh di mana, karena gue waktu itu lagi kerja di TJ juga. Gue nanya boleh nggak di UT, Universitas Terbuka kelas karyawan. Sambil kerja ya? Iya sambil kerja, karena waktu itu desas-desusnya SPV petugas layanan bus ini tuh pada keluar. Jadi ada desas-desusnya beberapa PLB tuh petugas layanan bus mau dinaikin SPV, makanya gue semangat tuh di situ. Tapi benar. Ada yang dipromosiin cuman kayak 6 orang doang. Tapi akhirnya nggak jadi ya? Nggak jadi karena menurut mereka kan karena kita tuh udah dibiayain, masa masih nyari kerja, nyari duit gitu-gitu. Terus akhirnya gue nanya lagi alternatifnya kalau di Bogor aja apa? Akhirnya jawabannya dari mereka tuh ada 2 pilihan, Kesatuan sama Pakuan. Nah, iya sih. Itu emang di Bogor Iya. Kalau Kesatuan pilih apa tuh kan? Bisnis digital belum ada. Gue riset di Kesatuan tuh ekonomi semua. Gue sedangkan hitung-hitungannya tuh agak lemah. Terus gue nanya-nanya Pakuan tuh juga kebetulan tuh ada teknik geologinya kan. Gue tuh nanya teman-teman angkatan gue yang kebetulan di Pakuan ini tuh udah kayak semester akhir udah lulus gitu. Katanya boleh ditemenin tuh ke prodinya. Gue ngomong waktu itu bisa transfer langsung, gue lanjut semester 5. Cuman karena Pakuan ini kerjasamanya kurang teknik geologinya, jadi gue kayak ngerasa kurang worth it tuh. Iya. Akhirnya gue nanya teman-teman gue, ada nggak kayaknya di Unpak nih yang jurusannya agak worth it nih. Iya. Terus mereka nyaranin bisnis digital tuh baru, bisnisnya prodi baru, dan dikasih Unpak tuh banyak fasilitas barunya. Iya. Lagi di ini bos emang lagi di digital awal. Iya, bisnis bener. digital itu. Terus akhirnya gue riset, gue lihat segala macam. Dan waktu itu tuh lagi tinggi-tingginya online shop yang live TikTok gitu-gitu. Iya benar-benar. Jadi gue kayak, kayaknya ini masih bakal panjang nih ke depannya nih. Makanya ya udah gue coba tuh teknik lagi. Bisnis digital. Iya. Gue cobain tuh di bisnis digital dan oke sih sejauh ini. Oke ya. Enjoy banget gue. Enjoy ya. Wis.
Tapi ngulang lagi ya dari Iya, semester ngulang awal. lagi dari awal. Jadi gue tuh ngurusin ke BAK waktu itu. Iya, iya. Dari pihak kampusnya langsung kan. Katanya tuh gak bisa transfer transkrip nilai. Iya sih, karena Lintas jurusan. Lintas jurusan. Cuman ternyata pas gue diajak ngomong sama Pak Fitra sama Pak Dion, itu tuh ternyata bisa dikonversi yang nilai-nilai kayak Pancasila, Beberapa bahasa nilai itu Indonesia, ya. yang mata kuliah umum tuh bisa ternyata. masih bisa. Sayangnya gue waktu itu tuh nggak ke Prodi tapi gue ke BAK. Oh, gitu. Berarti jadi nggak terambil dong nilainya. Iya, nggak keambil. Waduh, guys, akhirnya berarti kan kalau dulu sebelum masuk Universitas Pakuan di teknik pertambangan itu Iya, ada teknik rencana, geologi. geologi, berarti kan ada rencana ke depan mau di pertambangan kan? Iya, betul. Nah sekarang pindah nih ke bisnis digital, nah berarti rencananya ke depan mau apa nih? Mau jadi apa Ben ini? Dan fun fact juga Ben ini Hima ya, anggota Hima, makanya sibuk ini jam 1:30 udah ada jadwal lagi dia. Jam 1 Hima. Iya jam 1 Hima, ini udah berapa menit? Udah 30 pas. Oke, berarti kita langsung ke bagian akhirnya aja ya. Iya. Ke depan ada rencana apa setelah dari bisnis digital ini? sih, gue enjoy banget di digital marketing. Gara-gara mungkin karena gue deket juga sama Kak Bayu ya. Oh iya. Jadi gue pengen ke depannya kalau misalnya gue belum dapat kerja setengah tahun atau sampai 8 bulan nanti tuh pas gue lulus. Di daerah-daerah ini nih bisnis digital marketing. Iya, Gue kayaknya pengen balik jadi pramugara. Gue pengen Pramugara? gue pengen daftar lagi pramugara pesawat. Pernah gue pas di ini TJ. Oh, di TJ itu setelah dari Transjakarta itu? Iya. Oh, setelah Transjakarta sempat jadi pramugara. Sempet jadi daftar doang. Daftar doang. Cuman waktu itu tuh kalah seleksi. Gue udah ikut 2 atau 3 kali seleksi. Cuman kalah sama ya gitulah. Nanti lu ke depannya mau jadi pramugara. Kalau misalnya belum dapat kerjaan 6 sampai 8 bulan, gue kayak bakal balik ke pelayan public service sih karena gue ngerasa enjoy sih di situ. Oke, yang terpenting ya kerjaan itu Enjoy. sesuai enjoy ya, Iya. bikin kita happy, santai. Bukan santai ya, emang kerjaan juga nggak ada yang santai. Maksudnya yang nggak bikin kita stres lah. Ya enjoy lah jalaninnya. Kalau misalkan dia gaji gede cuman lu kayak kayak apa susah ya atau kayak kesusahan lah di pekerjaan itu lu bakal nggak enjoy, kayak susah banget. Iya. Buat berangkat kerja ya berangkat kerja bakal kayak waduh kayak Kita nggak tahu ya rezeki di mana ya. iya, Emang betul. bukan sebuah hal yang bagaimana juga. Ada banyak juga orang dari luaran sana yang kerja nggak sesuai dengan jurusannya pas Jurusan, di betul. kampus itu banyak banget ya. Dan itu kembali lagi ke takdir ya, nggak ada yang tahu kita ditakdirin buat kerja di mana. Mungkin baiknya di situ ya, kita nggak ada yang tahu gitu Ben ya. Oke, berarti wah Ben, ini mantap banget ceritanya. Gila sih. Ternyata semenarik itu keren ya. banget ya, keren banget gua. Sumpah. Udah kerjanya pengalaman Pengalamannya udah banyak. ada. Iya. Gila. Salah satu pengalaman yang gua belum ada dari Benedict. Banyak juga, cuman pengalaman nyedok boker orang itu belum pernah ya. Itu sih emang belum sih. Itu belum dan jangan. Tapi itu menarik banget. Menarik banget gua. Closing statement dari seorang Ben. Ben, mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman penonton podcast Boleh Bicara, dan kebetulan akhir bulan ini ya kalau nggak salah ada mau pendaftaran SNBT ya. Teman-teman yang mungkin masih mau coba ke PTN bisa melalui jalur itu. Dan seandainya enggak juga, ada juga teman-teman mungkin yang sudah menaruh niatnya buat ke PTS ya. Jadi mungkin Ben boleh kasih wejangan atau ya kata-kata lah buat teman-teman kita ini yang sedang mencari jati dirinya mau menuju kampus mana, entah itu PTN atau PTS. Gimana Ben? Kasih paham Ben. Kalau PTN kebanyakan tuh ngincernya yang itu ya, yang slotnya paling dikit ya. Iya. Cuman kebanyakan juga mereka nggak tahu itu tuh jurusan apa sebenarnya belajar. Oh iya benar. Cuman itu kalau udah masuk situ jangan sampai nyesal aja. Kalau swasta kan kita masih bisa milih lagi ya. Iya, Kita betul. passionnya di bidang ekonomi, kita passionnya di komunikasi, bahasa dan lain-lain, Iya, kita benar. masih bisa mikir di situ. Jadi kayak jangan sampai lu udah Salah jurusan ya? jalan Iya. berapa tahun nih, Ngerasa lu malah nyesel, berhenti iya, nih, nyesel. ngerasa kayak salah jurusan. Iya, jangan sampai kayak gitu guys. Kalau Jangan misalkan sampai kayak lu gitu.
keterima di jurusan yang lu pilih ngasal lah. Itu juga nyambung sama ke topik pembicaraan waktu itu kita sama Kak Eja ya. Kita waktu itu ngebahas pilih jurusan mana yang kita minati atau kampus impian ya. Karena kadang ada orang yang mau masuk kampus negeri gitu misalkan. Ya dia ngejar nama besar kampus Iya, itu tapi gengsinya. ya bisa jadi dibilang kayak gitu tapi jurusan yang dia minat di situ nggak ada. Tapi ternyata harusnya kita itu mementingkan minat kita ya. Kita harus pendalaman di kuliah Minat itu dan ya. bakat Anda. Minat dan bakat. Oke, Ben, terima kasih atas waktunya. Siap. Gak kerasa udah 30 menit lewat ya. Cepet banget. 30 menit berapa? 34 menit. Wow, Kurang nih waktunya nih. wow, seru banget ya. Selain kurang waktunya, kurang memori juga. Ayo ya, thank you Ben. Thank you, udah diundang, makasih. Jangan kapok undang sini Siap, Ben. siap, siap, Thank you. siap. Kapan-kapan, Ben. Podcast boleh bicara boleh di podcast. Thank you Ben.